kita akan membahas manajemen SDM strategis dan rekrutmen sebagai fondasi utama keberhasilan organisasi modern. Manajemen strategik merupakan proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pemantauan, analisis, serta evaluasi seluruh aspek yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Proses ini tidak hanya berfokus pada kondisi internal, tetapi juga memperhatikan dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah. Manajemen strategik melibatkan formulasi dan implementasi strategi yang bertujuan menyelaraskan sumber daya internal organisasi dengan peluang dan tantangan lingkungan eksternal. Tujuan utama dari manajemen strategik adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Melalui manajemen strategik, organisasi mampu bersikap proaktif dalam menentukan arah masa depan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang di tengah persaingan yang semakin ketat. 4 peran utama dalam organisasi. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia modern, terdapat 4 peran utama yang harus dijalankan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peran pertama adalah sebagai mitra strategis atau strategic partner, di mana fungsi SDM berperan menyelaraskan kebijakan dan praktik SDM dengan strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. Peran kedua adalah agen perubahan atau change agent. Pada peran ini, SDM bertanggung jawab memfasilitasi perubahan organisasi, baik dari sisi struktur, sistem kerja, maupun budaya, agar organisasi tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan. Peran ketiga adalah ahli administrasi atau administrative expert, yang fokus pada efisiensi proses internal, ketepatan administrasi, serta pembangunan sistem dan infrastruktur SDM yang kuat. Peran keempat adalah pejuang karyawan atau employee champion, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan karyawan, peningkatan keterlibatan, serta menjaga moral dan motivasi kerja agar kontribusi karyawan terhadap organisasi tetap optimal. Strategi organisasi merupakan peta jalan atau roadmap yang menentukan bagaimana sebuah organisasi bersaing di pasar dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Strategi organisasi umumnya terbagi ke dalam 3 level. Pertama, strategi tingkat korporat yang menentukan jenis bisnis apa yang dijalankan organisasi. Kedua, strategi tingkat bisnis yang berfokus pada cara organisasi bersaing di pasar tertentu. Ketiga, strategi tingkat fungsional yang mengoptimalkan peran setiap departemen, seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa strategi organisasi dijalankan secara efektif, diperlukan ukuran kinerja strategis yang jelas dan terukur. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Balanced Scorecard, yang menilai kinerja dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam kerangka ini, organisasi menetapkan Key Performance Indicators atau KPI yang harus bersifat SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ukuran kinerja strategis berfungsi sebagai alat navigasi manajemen untuk menilai apakah pelaksanaan strategi telah berjalan sesuai rencana atau memerlukan penyesuaian. Kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pengukuran kepuasan dan keterlibatan karyawan menjadi aspek yang sangat krusial. Kepuasan kerja menggambarkan sejauh mana karyawan merasa puas terhadap kompensasi, lingkungan kerja, dan hubungan kerja. Sementara itu, keterlibatan karyawan atau employee engagement mencerminkan komitmen emosional karyawan terhadap visi dan tujuan organisasi. Pengukuran dilakukan melalui survei berkala seperti Employee Net Promoter Score, wawancara keluar, serta analisis tingkat absensi dan turnover. Karyawan dengan tingkat keterlibatan tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kinerja dan profitabilitas organisasi. Rekrutmen merupakan proses menemukan, menarik, dan mengidentifikasi calon kandidat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan rekrutmen bukan hanya untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi untuk membangun kumpulan talenta atau talent pool yang berkualitas dan sejalan dengan nilai budaya perusahaan. Rekrutmen yang baik membantu organisasi menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sekaligus meminimalkan risiko dan biaya jangka panjang akibat kesalahan perekrutan. Metode rekrutmen dapat dilakukan melalui 2 jalur utama, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal mencakup promosi, mutasi, atau referensi karyawan, sedangkan rekrutmen eksternal dilakukan melalui iklan lowongan, agensi rekrutmen, maupun kerjasama dengan institusi pendidikan. Proses rekrutmen internal. Rekrutmen internal dilakukan dengan memanfaatkan karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Tahapan proses. 1. Identifikasi kebutuhan. Manajemen menentukan posisi yang kosong atau dibutuhkan. 2. Pengumuman internal. Lowongan disampaikan melalui email perusahaan,
Papan pengumuman. Intranet kantor. 3. Pendaftaran karyawan. Karyawan yang memenuhi syarat mengajukan lamaran. 4. Seleksi internal. Dilihat dari kinerja kerja, riwayat jabatan, kompetensi, rekomendasi atasan. 5. Wawancara internal. HR dan atasan melakukan wawancara singkat. 6. Keputusan di penempatan. Kandidat terpilih dipromosikan atau dimutasi. 7. Orientasi jabatan baru. Adaptasi tugas dan tanggung jawab baru. Bentuk rekrutmen internal. Promosi naik jabatan. Mutasi pindah divisi. Rotasi ganti posisi setara. Proses rekrutmen eksternal. Dilakukan dengan mencari kandidat baru dari luar. Tahapan proses. 1. Analisis jabatan. Menentukan tugas, kualifikasi, kompetensi. 2. Iklan lowongan. Dipublikasikan melalui job portal, media sosial, website perusahaan, job fair, kampus. 3. Penerimaan lamaran. Kandidat mengirim CV dan berkas. 4. Seleksi administrasi. Penyaringan dokumen. 5. Tes seleksi. Tes tertulis. Psikotes. Tes keterampilan. 6. Wawancara. HR interview. User interview. 7. Medical check-up. Pemeriksaan kesehatan. 8. Keputusan kontrak. Penawaran kerja dan penandatanganan kontrak. 9. Onboarding. Orientasi karyawan baru. Setelah kandidat terjaring, proses seleksi dilakukan secara sistematis. Tahapan seleksi umumnya meliputi penyaringan administrasi, tes kemampuan teknis, tes psikologi, wawancara mendalam berbasis perilaku, pengecekan referensi, hingga pemeriksaan kesehatan sebelum penawaran kerja diberikan. Seiring perkembangan teknologi, proses rekrutmen mengalami transformasi digital atau e-recruitment. Digital rekrutmen memanfaatkan teknologi seperti application tracking system, media sosial profesional, serta platform lowongan kerja daring. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menjangkau kandidat lebih luas, mempercepat proses seleksi, menekan biaya, serta memanfaatkan analisis data untuk memprediksi kecocokan kandidat. Bahkan, penggunaan kecerdasan buatan dalam tahap awal seleksi kini semakin umum digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Keberhasilan rekrutmen harus diukur menggunakan indikator efektivitas yang jelas. Beberapa indikator utama meliputi time to hire, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi, serta cost per hire, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk satu karyawan baru. Indikator yang paling krusial adalah quality of hire, yang menilai kinerja karyawan baru setelah 6 hingga 12 bulan bekerja. Indikator lainnya mencakup tingkat penerimaan penawaran kerja dan keberagaman kandidat yang berhasil direkrut. Efektivitas rekrutmen mencerminkan sejauh mana proses perekrutan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Rekrutmen yang efektif menghasilkan karyawan yang kompeten secara teknis dan selaras dengan budaya organisasi. Dampaknya terlihat pada rendahnya tingkat turnover, meningkatnya moral kerja, serta percepatan pencapaian target bisnis. Dengan demikian, efektivitas rekrutmen menjadi fondasi utama dalam membangun modal manusia yang kuat dan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, manajemen SDM strategis dan rekrutmen merupakan fondasi utama bagi organisasi modern untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Melalui penyelarasan peran SDM sebagai mitra strategis dan pemanfaatan teknologi digital dalam rekrutmen, organisasi dapat menarik talenta terbaik yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga selaras dengan budaya perusahaan. Dengan pengukuran kinerja yang tepat serta fokus pada keterlibatan karyawan, fungsi SDM bertransformasi dari sekadar urusan administratif menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan jangka panjang organisasi di lingkungan bisnis yang dinamis.